Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elton John Kevin dengan NPM 23150610118 dari kelas praktikum jaringan komputer C angkatan 2023. Baik, pada saat ini saya akan eh, menjabarkan prosedur untuk melakukan ping dari PCA ke PCB, dimulai dari awalan untuk membuat topologi hingga konfigurasi, dan di tahapan akhir itu melakukan ping dari PCA ke PCB melalui dua device perantara, yaitu switch dan juga router yang digunakan, yang dapat dilihat pada layar monitor saya. Eh, jadi untuk tugas akhir dari praktikum ini itu praktikum judul 2, yaitu eh, basic switch and router basic switch and router untuk end device configuration ya. Ini mana di sini saya akan pertama membuat topologinya dulu. Saya akan menggunakan dua buah PC, satu di sebelah kiri, satu di paling sebelah kanan. Kemudian saya menggunakan satu buah switch dengan seri 2960, satu, dan satu buah router saya menggunakan seri 4331. Kemudian saya konfigurasikan nama PC yang ada di sebelah kiri ini PC A, dan saya konfigurasi IP-nya. Untuk IPv 4 address-nya itu IP address-nya 192.168.1.3 dengan prefix 24, artinya subnet masknya itu untuk yang networknya semua bernilai 255, dan untuk hostnya itu bernilai 0. 192.168.1.3 192.168.1.3 subnet masknya sesuai dengan prefix untuk yang defaultnya, dan default gateway-nya di sini diisi juga, yaitu 192.168.1.1. 192.168.1.1. Kemudian di sini saya mengisi IPv6 address-nya. Prefix-nya 64. Default gateway-nya di sini saya kopas sesuai dengan yang ada pada modulnya. Kemudian mungkin sebelum itu saya akan menggunakan langsung menghubungkannya saja menggunakan kabelnya. Jadi untuk interface-nya di sini itu fast internet 0 untuk yang PCA, dan untuk di switch ini fast internet 06. Kemudian dari switch ke router itu fast internet 05. Dengan yang routernya itu gigabit Ethernet 01. Setelah itu dari routernya itu gigabit Ethernet 000 dan fast Ethernet 0. Setelah itu saya akan lanjut konfigurasi untuk PC yang paling sebelah kanan. Itu pertama saya ubah namanya dari PC 1 ke PC B. Kemudian desktopnya IP configuration. Saya akan ambil IPv4 address-nya 192.168.0.3 dengan prefix-nya itu 24 sebelumnya, dan default gateway-nya itu 192.168.0.1. Setelah itu di sini saya akan mengatur IPv6 address-nya. Default gateway-nya saya kopas. Oke, sebelumnya saya menjelaskan untuk default gateway pada IPv6 address ini digunakan itu hanya berlaku untuk format yang ini, itu hanya berlaku untuk end device dalam satu ruang lingkup router. Jadi ini tidak akan berlaku bila end device tersebut mengirimkan paket ke ruang lingkup yang berada di
eksternal selain yang terhubung pada router itu. Jadi semisal ada PC lain yang terkonfigurasi ke dalam router ini, maka antar end device di sini masih bisa mengirimkan paket bila melalui default gateway ini. Namun untuk mengirimkan paketnya keluar, khusus untuk default gateway ini, itu khusus hanya untuk link lokalnya saja. Jadi hanya bisa mengirimkan paket antar end device dalam satu ruang lingkup router yang digunakan. Kemudian setelah saya lanjut untuk konfigurasi PCA dan PCB sebelumnya, saya akan konfigurasi routernya. Oh, oke, maaf. Sebelumnya ada ketinggalan prosedur, yang dimana saya akan melakukan ping PCB melalui command prompt yang ada di PCA. Jadi saya akan melakukan ping pada PCB. Untuk yang PCA itu IP address-nya 192.168.1.3, maka yang PCB itu 192.168.0.3. Jadi saya akan ke tampilan command prompt dan melakukan ping 192.168.0.3 untuk melihat hasilnya. Jika di sini dikatakan jika ping tidak berhasil, maka bisa jadi itu firewall yang harus dimatikan pada PCB tersebut. Atau mungkin karena routernya itu belum dikonfigurasikan sehingga pingnya itu tidak berhasil. Karena belum terkonfigurasi, jadi paket yang dikirimkan dari PCI ini tidak tahu default gateway mana yang akan diambil untuk dikirimkan ke IP address PCB. Jadi dapat dilihat di sini untuk 4 paketnya itu 4-4-nya mengalami RTO atau request timeout yang artinya gagal. Jadi sebelum itu saya akan melakukan konfigurasi untuk routernya terlebih dahulu sesuai dengan yang ada di modul. Nah, untuk tampilan pertama bila saya membuka CLI atau command line interface dari router ini ada diberikan pertanyaan, would you like to enter the initial configuration dialog. Bila saya ketikkan yes, itu akan memberikan prosedur yang direkomendasikan langsung oleh paket tracernya. Jadi paket tracernya akan memberikan perintah terhadap apa saja kategori input yang akan diinputkan oleh saya sebagai usernya. Namun bila no, artinya saya akan secara manual memberikan input tersebut berdasarkan komen yang saya berikan pada terminal ini. Jadi saya ketik no saja. Kemudian setelah itu saya ketik enable untuk masuk ke dalam privilege access mode. Setelah itu saya ketik config terminal untuk masuk ke dalam global configuration mode. Setelah itu saya akan mengganti nama dari hostname routernya yang sebelumnya default nama hostname itu adalah router, sekarang saya ubah menjadi R1. Setelah itu saya ketikkan no IP domain lookup. No IP domain lookup ini digunakan untuk mengatur DNS-nya. Semisal terjadi typo pada pengetikan komen yang saya lakukan, maka DNS-nya tidak perlu untuk mencari kesalahan penulisan yang saya lakukan tersebut. Karena biasanya default dari DNS tersebut adalah mencari setiap typing yang saya lakukan. Nah, semisal terjadi typo, dia tetap akan mencari sehingga itu bisa memakan waktu yang lama. Nah, guna no IP domain lookup ini untuk membatalkan proses pencarian semisal terjadi kesalahan penulisan pada komen yang saya ketik. Setelah itu enable secret class. Enable secret class ini digunakan untuk agar ketika saya semisal masih dalam user exit mode atau anonymous melakukan mengetikkan command enable untuk masuk ke akses privilege exit mode, sehingga diperlukannya password yaitu kelas tersebut. Jadi guna enable secret class ini untuk mengatur password pada mode privilege exit mode. Setelah itu saya akan masukkan command line console 0 dan password Cisco. Nah, guna dari line console 0 ini itu untuk
konfigurasi pada port konsolnya sendiri, dimana password yang akan digunakan misal untuk mengakses line pada port konsolnya itu adalah Cisco. Dan di sini saya ketikkan komen login. Setelah itu di sini juga diberikan komen untuk konfigurasi line VTY untuk SSH-nya. Jadi line VTY untuk SSH ini semisal saya untuk ingin melakukan akses melalui SSH dari mungkin melakukan SSH-nya dari perangkat lain, sehingga bila saya melakukan login melalui SSH dari perangkat lain dibutuhkannya password, yang mana password yang saya berikan di sini adalah password Cisco. Jadi ketika saya login SSH dari perangkat lain untuk akses device ini, maka akan diberikan password yang mana diberikan input password, yang mana bila saya mengetikkan atau menginputkan Cisco sebagai passwordnya, maka saya akan berhasil login. Setelah itu ada komen service password encryption. Service password encryption ini digunakan untuk mengenkripsi password ke dalam database berdasarkan password yang telah diinputkan sebelumnya. Kemudian ada banner MOTD. Banner MOTD ini digunakan sebagai alert bagi anonymous user, semisal untuk sedang dalam user accept mode dan ingin beralih ke privilege maupun ke global configure mode, maka ini akan menjadi alert bagi siapapun yang ingin mengakses perangkat namun tidak terautorisasi, sehingga alert inilah yang akan muncul. Baik, setelah itu saya akan mengatur konfigurasi interface pada routernya. Jadi ada dua yang harus diatur. Pertama, interface G0/0/0, yang mana 0/0 ini itu terhubung ke PCB, yang PC yang paling sebelah kanan, dan untuk G0/0/1 ini itu terkonfigurasinya untuk switch 1. Jadi pertama saya tinggal ketikkan enter interface G0/0/0, IP address 192.168.01 dengan subnet mask 255.255 atau prefixnya 24. Kemudian di sini juga untuk mengatur IPv6 address-nya. Jadi saya tinggal mengetikkan IPv6 address 2001 DB8 Oke. Setelah itu saya akan mengetikkan IPv6 address seperti yang saya sebelumnya. Untuk konfigurasi IPv6 address FE80.2.1 link lokal ini itu hanya berlaku untuk pengiriman paket antar end device dalam satu ruang lingkup router. Jadi untuk mengirim paket ke eksternal melalui router itu tidak bisa karena konfigurasinya menggunakan FE80 ini. Setelah itu saya ketikkan command no shutdown yang digunakan untuk mengaktifkan interface-nya. Jadi defaultnya itu adalah down, namun bila saya mengetikkan no shutdown ini
Sekarang value-nya itu adalah up untuk interface-nya. Itu mungkin atribut atau value-nya dapat dilihat bila mengetikkan command show IP interface brief. Setelah itu saya akan mengatur konfigurasi dari interface G0/0/1. Oke. IP address 192.168.11, subnet masknya prefix 24. Setelah itu mengatur IPv6 address-nya. DB8 Oke, sesuai dengan inputnya, tekan enter, kemudian IPv6 address FE80 no shutdown. Untuk mengaktifkan, yang seperti yang saya bilang, untuk mengaktifkan interface-nya, karena defaultnya itu down. Jadi setelah mengetikkan command no shutdown, defaultnya nilainya itu akan menjadi up. Setelah itu ketik exit, dan saya akan mengatur konfigurasi deskripsinya. Untuk interface G0/0/0. Mungkin saya atur yang 0 dulu. Description connect to Oke. Setelah itu saya enter dan ketik exit. Kemudian untuk selanjutnya itu interface G0/0/1 description connect to on S1. Kemudian exit. Setelah itu saya ketik command exit lagi dan copy running config startup config, dimana komen ini digunakan untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah saya ketik sebelumnya. Kemudian di sini ada komen clock set, yang dimana ini digunakan sebagai timestamp ya. Clock set mungkin menyesuaikan dengan jam saya saja. Oke. Setelah itu di sini dikatakan saya akan melakukan ping PCB dari command prompt PCA-nya. Jadi setelah konfigurasi routernya saya akan mencoba dulu untuk ping PCB-nya lagi dari PCA. Oke. Mungkin saya akan ping ulang lagi. Nah, dapat dilihat di sini setelah saya mengkonfigurasikan routernya sesuai dengan IP address dan IPv6 address serta default gateway-nya, saya mengirimkan paket dari PCA
ke PCB itu untuk 4 paket tersebut statusnya sukses, sekalipun untuk switch tersebut belum dikonfigurasikan. Hal ini terjadi karena switch itu menggunakan MAC address-nya sebagai default gateway-nya untuk perantara mengirimkan paket tersebut. Jadi sekalipun switch belum dikonfigurasi, namun paket masih dapat dikirimkan melalui end device VCA ke PCB. Kemudian selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan switch-nya. Saya ketik enable untuk privilege exit mode. Setelah itu config terminal dan mengubah hostname-nya menjadi S1. Setelah itu mengetikkan command no IP domain lookup untuk mencegah DNS mencari melakukan pencarian terhadap typing yang salah ketik. Di sini saya akan mengatur interface virtual local access network-nya. IP address 192.168.1.2 dengan prefixnya 24 dan mengaktifkan interface-nya. Setelah itu exit untuk keluar dari mode konfigurasi interface tersebut. Setelah itu di sini saya akan mengatur IP default gateway-nya. Dan exit. Kemudian setelah saya exit, saya kemudian akan melakukan ping lagi dari PCA itu saya akan melakukan ping ke PCB, kemudian dari switch 1 juga akan melakukan ping ke PCB-nya. Jadi pertama saya akan ping ke PCB dari PCA dulu. Oke, untuk semua paket yang dikirimkan dari PCA ke PCB ini berhasil. Kemudian saya akan mengirimkan paket dari switch 1 ke PCB. Ping 192.168.03. Oke, dapat dilihat di sini dikatakan success rate-nya itu 100%. Jadi dari total 5 paket, 5-5-nya itu statusnya berhasil dikirimkan dari switch tersebut ke PCB melalui routernya. Artinya untuk konfigurasi routernya telah berhasil karena untuk semua paket yang dikirimkan itu sampai pada end device masing-masing. Mungkin untuk melihat informasinya saya bisa mengetikkan show IP route pada routernya. Nah, di sini dapat dilihat dimulai dari show IP route-nya. Jadi ini merupakan informasi untuk melihat atau untuk menampilkan routing table pada routernya. Kemudian di sini juga ada show IPv6 route untuk menampilkan daftar IPv6 route-nya pada router tersebut. Dan juga ada show IP interface. Slide 1 ini untuk konsol yang menghubungkan dari router ke PCB. Show IP interface.
Sini dapat dilihat bahwa untuk statusnya itu connect dengan IP address-nya 192.168.1.1 dan prefix 24 atau subnet masknya 24. Mungkin begitu juga dapat dicoba dengan interface satu lagi G0/0/0 yang menghubungkan router itu dengan switch satunya. Di mana di sini juga statusnya line protokol is connect. Nah, untuk komen terakhir itu ada show IP interface brief. Di sini dapat dilihat daftar interface yang aktif itu ada 2. Jadi 192.168.0.1 dan 11. Yang mana itu menggunakan gigabit 000 dan 001. Yang mana 001 ini terhubung ke PCB. Jadi dengan menggunakan IP address 1.1 ini itu ke PCB dan 0.1 ini itu ke switch 1. Baik, mungkin sekian pemaparan prosedur yang dapat saya sampaikan untuk percobaan 2 judul 2 tugas akhirnya, mulai dari pembuatan topologi hingga konfigurasi dan pengujian pengiriman paket melalui test ping antar end device melalui dua perantara yaitu switch dan juga router, serta sudah menggunakan IPv6 6. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.